Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Ini kita akan belajar tentang materi tentang campuran dan larutan dengan tema 6 menuju masyarakat sehat dan subtema 2 masyarakat sehat negara kuat. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan dimohon kepada ketua kelas Aulia memimpin teman-temannya ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Dari hari ini, di mana kita akan mengetahui perbedaan campuran dan larutan, apa-apa saja campuran dan larutan tersebut, dan juga kita akan melakukan praktek di mana kita akan melakukan yang mana campuran, yang mana yang termasuk larutan. Di mana ibu nanti telah membawa bahan-bahannya. Di sini kita ambil dari gula dan tepung beras. Langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian campuran dan larutan. Nah, di sini sudah ibu tuliskan di papan tulis, yaitu ada campuran dan larutan. Sekarang ibu ingin bertanya kepada anak ibu semuanya, apakah di sini ada tahu nggak sih pengertian dari campuran dan larutan? Tahu, Bu. Nah, apa Lia? Campuran adalah zat yang tersusun antara dua atau lebih yang memiliki sifat tidak hilang sama sekali. Nah, sedangkan Audit ini sudah menjelaskan apa itu pengertian campuran. Selanjutnya akan ibu jelaskan tentang pengertian larutan. Adalah campuran homogen yang terdiri dari pelarut dan terlarut. Jadi, ibu kan sering perhatikan kalian kalau pulang sekolah, di mana di depan sekolah, halaman sekolah kita itu banyak sekali orang yang berdagang seperti es cekik. Kalian sering kan? Kalian tidak tahu kan apa saja yang dicampur oleh mamang tersebut. Jadi kita sebaiknya memperhatikan lagi apa yang kita minum dan apa yang kita makan. Selanjutnya yaitu ibu akan bertanya, campuran di sini ada dua. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Kartini. Campuran itu terdiri dari dua bagian, yaitu homogen dan heterogen. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ibu akan bertanya apa-apa saja jenis-jenis larutan. Nah, di sini siapa yang mengetahui apa-apa saja jenis larutan tersebut? Saya, Bu. Ya, Dini. Apa saja itu, Dini? Di padat, cair, dan gas. Kalau tadi kalian kan sudah menjelaskan apa-apa saja yang terdiri dari jenis-jenis larutan dan jenis-jenis campuran. Di sini ibu akan menjelaskan contoh dari jenis-jenis tersebut. Seperti contoh dari jenis campuran homogen. Jenis campuran homogen itu seperti air dan gula yang sudah dilarutkan. Dan sedangkan contoh dari campuran heterogen yaitu minyak dan air. Sedangkan contoh dari jenis larutan cair adalah seperti air dan susu bubuk. Kalau contoh dari larutan padat yaitu seperti logam, sedangkan contoh dari larutan gas seperti oksigen dan karbon monoksida. Nah, di sini ibu sudah menuliskan di papan tulis tabel yang dapat membedakan yang mana itu termasuk campuran dan yang mana itu termasuk larutan. Dan di sini juga telah ibu printkan gambar-gambar contoh dari tabel makanan atau minuman yang ibu tulis di papan tulis tersebut. Yang pertama yaitu ada susu kedelai. Susu kedelai itu termasuk larutan. Sedangkan bubur kacang hijau di sini termasuk campuran. Jus buah termasuk pada larutan. Air teh yang sudah disaring itu termasuk campuran. Dan kopi itu termasuk campuran. Mau nanya, Ya, silakan. kenapa kopi itu termasuk ke dalam kecampuran? Kenapa tidak termasuk ke dalam larutan? Karena kopi tersebut merupakan campuran zat yang nanti larutannya itu tidak akan hilang. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Jadi di sini ibu sudah membawa alat dan bahan di mana kita akan mempraktekkan langsung perbedaan yang mana termasuk campuran tadi dan yang mana termasuk larutan tersebut. Di sini ibu akan minta tolong pada salah satu mahasiswa. Di sini ibu akan minta tolong kepada anak-anak ibu semuanya. Ada yang bersedia nggak sih yang menemani ibu di meja di depan? Yang nantinya kita akan mempraktekkan contoh dari campuran atau larutan tersebut. Percobaan yang akan kita lakukan ini ada tepung beras dan garam. Nah, Kartini coba masukkan air ke dalam tepung beras tersebut.
Nah, karena Kartini sudah memasukkan air kepada campuran tepung beras, di sini Ibu akan masukkan air ke dalam garam. Jadi Ibu dan Kartini sudah mencoba percobaan di mana campuran air dan garam dan campuran air dengan tepung beras. Di mana perbedaannya adalah kalau garam itu dia melarut dan tidak memiliki endapan, sedangkan campuran air dan tepung beras ini memiliki endapan seperti ini. Sampai di sini anak ibu bisa kan membedakannya apakah yang contoh dari campuran dan larutan? Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Bu. Materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu tentang campuran larutan. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu dan apa yang ibu sampaikan nanti dapat kalian tangkap dan kalian pelajari lagi di rumah ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.